sini. Saya juga baru nanti. Sudah? Ya. Jadi Al-Allama, alim ulama namanya Hudbah bin Khalid rahmatullahi alaih diundang dari Khalifah Baghdad Mamunur Rashid. Mamunur Rashid, ya, Mamunur Rashid. Beliau hadir, beliau orang ulama, beliau mengamalkan syariah, mengamal Quran, mengamalkan pada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sudah selesai makan, jadi beliau mengambil butir ya, benar? Putir atau butir? Putiran yang jatuh sekitar piring atas alas. Beliau mengambil dan makan. Jadi Mamunur Rashid Khalifah katakan, ya Sayyidi, Syekh, apakah anda belum kenyang? Beliau kata, bukan, saya alhamdulillah saya sudah kenyang, tapi saya mengambil ini butiran karena saya mendengar hadis dari siapa? Dari Hammad bin Salamah radhiyallahu ta'ala. Saya mendengar hadis dari orang ulama Hammad bin Salamah radhiyallahu ta'ala. Barang siapa mengambil butiran dari alas maupun dari roti gandum atau dari nasi. Barang siapa mengambil dan makan maupun roti, butiran roti atau nasi, dia bebas dari kurang rizki. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil butiran dari roti atau nasi, apa saja, ambil dan makan, dia bebas dari kurang rizki. Selama hidupnya rizkinya luas. Ini hadis. Beliau kata, alhamdulillah saya sudah kenyang, tapi saya mengamalkan hadis ini. Apabila Mamunur Rashid mendengar dari Hudbah bin Khalid rahimahullahu ta'ala, beliau berpengaruh. Beliau ambil pengaruh dari amal itu dan memerintah kepada salah satu pembantu, bawalah 1000 mata uang emas, bukan rupiah, dolar atau pound atau rupiah Indonesia atau rupiah Pakistan, bukan, dengan emas 1000. Beliau berikan hadiah kepada Hudbah bin Khalid rahimahullahu ta'ala. Beliau senang dan beliau katakan, lihatlah saya mengamalkan sunnah Rasulullah, mengamalkan hadis ini, langsung saya dapatkan hasilnya. Langsung ya, bukan setelah sebulan atau setelah setahun. Saya mengamalkan hadis ini, barang siapa mengambil butiran roti atau nasi dari alas, dia bebas dari kurang rizki. Langsung setelah selesai makan, saya dapatkan 1000 mata uang emas. Jadi hendaklah kita tidak malu, kita tidak rasa malu setelah makan. Kalau ada alas ya, kalau lantai jangan. Misalkan ada lantai, jangan ambil.
karena ada bakteria atau kotor, ya. Kalau ada alas yang bersih, dan butiran roti atau butiran nasi jatuh, kita ambil. Maupun depan raja, depan presiden, depan orang miskin, depan orang siapa saja. Lihatlah mereka mengamalkan depan raja, depan khalifah. Beliau katakan, apakah Anda tidak kenyang? Jadi sebagian orang katakan ini mengambil dari alas, mungkin dia belum kenyang, ya. Jadi beliau tidak memikirkan siapa orang katakan apa saja. Orang itu katakan begini, orang itu katakan begini. Saya mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita memikirkan begini. Kalau kita memikirkan orang katakan apa, orang akan katakan apa, orangnya katakan apa, jadi kita tidak bisa mengamalkan Quran dan Sunnah. Biar aja mereka, karena mereka tidak punya ilmu. Benar, Nana? Jadi hendaklah kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman ini, maupun di walimatul urs, atau di rumah, atau di pengajian, jadi kebanyakan butir makan dibuangkan ke sampah. Kalau misalkan kucing makan, oke, baik yang tersisa. Tapi kalau kita buangkan, itu mubazir. Di rumah mubazirkan. Di walimatul urs kebanyakan makan dibuangkan, dimubazir juga. Dan di pengajian mungkin dimubazir. Jadi hendaklah kita memikir. Kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Anas radhiyallahu taala mengatakan, ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penjahit, benar? Yang penjahit. Beliau mengundang, karena hari ini kita belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal habib sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya beliau orang biasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan atau menerima undangannya. Orang biasa, orang miskin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima undangannya. Sudah misalkan waktunya yang ditentukan, misalkan setelah 3 hari, jadi sudah waktunya tiba. Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya juga ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hadir sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah sahabat Rasulullah yang penjahit. Diberikan apa? Roti, ada 2 macam, saya tidak tahu namanya. Ada roti gandum, ada roti yang seperti gandum tapi kuat sekali. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering-sering makan, dan ada berkah, ada keutamaan juga. Barang siapa makan roti yang namanya dengan bahasa Arab syair. Jadi syair ini punggungnya menjadi kuat. Kuat badan juga. Jadi penjahit sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan apa? Roti syair dan lauk pauk dengan labu air. Labu air, faham ya?
Labu air sama daging yang sudah keringkan, sudah dikeringkan, yang menjadi keras. Gak usah Anda masukkan di kulkas, jadi letakkan ada di dapur atau di mana saja. Tanpa kulkas tidak menjadi rusak. Ini namanya dengan bahasa Arab qadid. Di zaman lebih dahulu tidak ada kulkas. Jadi mereka kalau dapatkan dagingnya banyak, mereka membuatkan proseskan untuk keringkan. Jadi beliau atau istrinya masak lauk pauk dengan labu air dan daging itu yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, dan Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari labu air dari mangkok dan makan. Apabila saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dan menyukai labu air, sejak waktu itu saya juga memulai menyukai labu air. Mungkin di antara kita sebagian orang tidak suka, tapi hendaklah kita sedikit demi sedikit membiasakan diri kita sendiri untuk makan labu air. Labu air ada faedahnya besar sekali, banyak sekali. Kalau kita makan sering-sering, ada berkah banyak. Walaupun rasanya kita tidak bisa makan, jadi sedikit demi sedikit kita membiasakan. Ini sayur ada di seluruh dunia, dan ada banyak, dan ada murah juga. Satu labu air biji yang satu itu kira-kira 7.000 atau 8.000, kadang-kadang 5.000. Goceng ya. Ya, mereka kalau Anda pergi ke Sipon, goceng. Jadi 5.000 saja. Jadi 5.000 atau 7.000 atau 10.000. Kalau kita makan labu air dengan berniat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh masya Allah, kita dapatkan berkah banyak, kita dapatkan faedahnya, kita dapatkan kebaikan juga. Sallu alal habib sallallahu ta'ala wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum. Susah sedikit. Tapi senyum tidak susah ya. Yang mengamal bekerja ya. Ayo kita senyum. Masya. Tanpa suara itu dikatakan senyum. Ini juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering-sering senyum. Aisyah Siddiqah radhiyallahu ta'ala, Siti Aisyah Siddiqah radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya belum pernah melihat orang yang senyum lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering senyum. Suatu kali Ummu Darda, Ummi jadi ibu dari Darda, jadi dinamakan Ummi Darda. Ummi Darda radhiyallahu taala anha katakan kepada suaminya Abu Darda radhiyallahu taala, wahai Abu Darda, wahai suamiku, kenapa Anda sering-sering senyum? Mungkin orang yang lain katakan Anda orang gila.
Beliau kata, walaupun mereka katakan, karena saya pernah melihat sering-sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara senyum. Hendaklah kita tidak kikir, benar? Hendaklah kita tidak kikir untuk senyum. Apakah ada biaya untuk senyum? Ada tagihan? Tidak datang ya, tagihan ke rumah ya. Jadi free ya, gratis. Gratis senyum. Jadi ayo kita senyum. Kita praktek. Jangan kikir, ayo senyum semua. Dengan tanpa suara kita begini, kita bentuknya begini, itu senyum. Saya sekarang mengerjakan senyum. Ini senyum. Susah? Kalau Anda baca tahqiq ke pelajaran orang dokter, orang yang mentahqiq, mereka katakan dengan senyum manusia dapatkan faedahnya di dalam tubuhnya. Kesedihan keluar, pergi. Dan otak kita juga dapatkan faedahnya dari senyum kita. Ini faedah diri kita sendiri. Dan orang yang lain melihat, dia juga ambil pengaruh. Bagaimana? Ayo kita senyum. Jangan kekira. Sudah setuju? Insya Allah kita senyum sama ummi kita, sama ayah kita, sama istri kita, sama keluarga kita, sama kerabat kita. Jadi hendaklah kita tidak kikir. Sama teman-teman kita. Kita senyum. Sallu alal habib. Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi. Kalau bersin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bersin. Tapi apa ini namanya? Menguap belum pernah. Belum. Tapi bersin iya sering-sering. Karena dari hadis bersin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menguap dari syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, jadi mengerjakan apa? Ayo kita belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyikan wajah yang mulia. Sembunyikan. Begini atau ini etiket apa? Etika. Dengan bahasa Inggris etiquette. Ya. Atika atau etika. Kebiasaan ya. Kebiasaan yang luar biasa. Kalau kita bersin, semua mungkin mengambil air dari mulut kita. Jadi itu virus juga, wallahu alam. Mungkin mereka berwudu dengan air kita. Jadi itu kebiasaan jelek, kebiasaan buruk. Ya. Jadi hendaklah kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita bersin, jadi kita sembunyikan dengan cadar, dengan apa? Ini namanya? Rida atau dengan tangan atau begitu. Jadi kita menundukkan wajah kita supaya adab juga, sopan. Sallu alal habib. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, letakkan tangan bawah pipi, di pipi, begitu. Ayo kita juga mengerjakan supaya kita mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin kita tidur sesuai sunnah Rasulullah. Mungkin malam kita melihat kita sampai ke Madinah tanpa tiket. Dan kita melihat kubah hijau. Oh, Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari makamnya dan kita memeluk sama Rasulullah. Allah. Sallu alal habib. Wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita berziarah di dalam mimpi kita dan dengan mata kita juga insya-Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa juga, baca doa sebelum tidur. Allahumma bismika atau biismika amutu wa ahya. Allahumma biismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Sudah hafal? Sudah? Barang siapa yang mencoba? Siapa yang ingin mencoba? Allahumma bismika atau biismika amutu wa ahya. Subhanallah. Masya Allah. Yang lain? Coba. Allahumma bismika atau biismika amutu wa ahya. Subhanallah. Yang lain? Ayo coba. Maulana. Bismika Allahumma bismika amutu wa ahya. Subhanallah. Masya Allah. Saudaraku Fandi. Allahumma bismika atau biismika amutu wa ahya. Subhanallah. Masya Allah. Ada di belakang? Coba aja. Hasbi. Subhanallah. Ayo kita mengerjakan. Hari ini insyaAllah sebelum tidur kita baca Allahumma bismika amutu wa ahya. Masya Allah. Yang artinya wahai Tuhanku atau wahai Rabbku, wahai Allah, saya mati dan hidup dengan namamu. Mati artinya tidur. Hidup artinya kalau bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ba'dama wa ilaihin. Subhanallah. Oh, sudah hafal, Masya Allah. Dan kita semua tahu tentang minum air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air dengan 3 tegukan. Dengan bismillah, dengan duduk, dengan pegang dengan kanan, 3 tegukan. Dan terakhir? Alhamdulillah. Dan yang tertinggal apa? Lihat di dalam air apakah ada kotoran atau tidak. Ini juga sunnah. Kalau kita berbicara tentang wangi, harum ya, harum wangi, minyak wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai wangi. Dan apabila dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tolak. Jadi apabila seorang menghadiahkan kepada kita harum atau wangi, hendaklah kita tidak menolak. Minyak wangi. Menghadiahkan minyak wangi. 3 perkara yang dihadiahkan atau diberikan, hendaklah kita tidak menolak.
Yang tadi kita sudah mendengar apa? Minyak wangi. Ya, yang kedua susu. Apabila diberikan kepada kita susu, walaupun kita tidak ingin, tapi kita ambil aja. Jadi kalau kita tolak tidak dosa ya, tapi hendaklah kita tidak tolak. Yang ketiga, bantal. Masya Allah. Bantal. Jadi apabila diberikan kepada kita bantal, misalkan Bapak Suharto Rashid mau duduk, ingin duduk dengan dinding. Misalkan di rumah saya ya. Jadi saya berikan kepada beliau bantal. Jadi Bapak Suharto tidak tolak. Paham? Hendaklah kita tidak tolak. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di cermin ya, cermin. Ada sunnah juga. Kita juga melihat setiap hari ya, kira-kira setiap hari kita melihat wajah kita di cermin. Jadi apakah kita mengerjakan sunnah atau tidak? Ayo kita belajar sedikit saja. Sedikit apa? Doa. Allahumma hassanta khalqi Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi fahassin khuluqi Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Yang artinya apa? Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, Engkau menjadikan wajahku indah. Hassanta, indah ya. Ganteng atau indah? Indah. Maka jadikanlah akhlak saya juga indah. Hassin khuluqi. Jadi jadikanlah akhlak saya bagus. Jadi itu akhlak dalam, wajah ternyata ternampak. Jadi zahir, alhamdulillah, Allah jadikan menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa? Surat At-Tin ya. Jadi wajah kita maupun hitam atau putih semua bagus sekali, indah sekali. Dimaksudkan apa? Hidung di tengahan, mulut di sini, telinga di sini, dahi di sini, dan mata di sini. Misalkan kalau hidung saya di sini atau telinga di sini, kita makan dari sini, tidak enak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan wajah kita yang paling bagus. Tidak ada seperti ini yang lain. Jadi paling bagus. Ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anggota badan atas tempatnya cocok. Jadi Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini doa, insyaallah kita berniat hari ini di Madani Halqa Dawat Islami. Insyaallah setiap hari apabila kita melihat cermin, kita doa, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Baru kita sisir atau apa saja. Siap? Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan
Yang di matanya. Celak. Nah, celak. Kebanyakan orang Muslim sudah tinggalkan sunnah ini. Ayo kita menghidupkan. Ada di Indonesia juga banyak. Ya. Ada banyak. Kalau kita ingin dapatkan. Kalau siapa yang ingin dapatkan, dia berhasil. Dia dapatkan. Tapi orang yang katakan, saya tidak tahu di mana ada. Dia tidak mencari, artinya tidak ada. Kalau barang siapa mencari-cari, dapatkan. Minyak rambut ya. Minyak rambut juga kebanyakan orang Muslim tinggalkan sunnah ini. Mungkin antum heran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari menggunakan minyak rambut. Setiap hari. Kita sebulan sekali mungkin tidak menggunakan. Sudah tahunan tidak menggunakan. Ya Allah. Kalau misalkan kita pergi ke Pondok Indah, Pondok Indah ya, Mas Tejo. Dan Dokter Mas Tejo, beliau katakan, wahai saudaraku, harus karena Anda lagi sakit kepala, Anda harus setiap hari gunakan minyak untuk rambut. Contoh saja. Oh ya dokter, siap, lebek, siap. Oke? Jadi kita sekarang takut. Oh ya dokter katakan itu 100% oke. Saya mencari minyak rambut maupun dari mana, dari Giant atau dari Indomart atau Alfamart atau mall yang lain, saya dapatkan dan setiap hari menggunakan. Kenapa? Dokter katakan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita tidak memikirkan. Ya Allah. Jadi ini contoh saja untuk memahami. Kita mengamalkan yang katakan dari dokter, yang dikatakan oleh dokter. Tapi kita tidak mengamalkan yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minyak rambut itu faedahnya juga besar sekali untuk otak kita, untuk mata kita, untuk rambut kita, untuk di dalam muka, di dalam wajah atau di dalam muka atau di dalam kepala. Ada faedahnya banyak sekali. Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma setiap hari menggunakan minyak rambut 2 kali. Setiap hari 2 kali kita tinggalkan. Kalau celak kita tinggalkan. Apakah kita tidak ingin menjaga mata kita? Ada pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gunakanlah celak. Kapan? Sebelum tidur. Sebelum tidur 1 kali mata kanan dan ambil sekali lagi menggunakan 2. Dan yang ketiga di mata yang kiri, ambil lagi mata kiri 2 kali. 2 kali. Yang terakhir kita ambil dan menggunakan ini kanan kiri. Jadi 5 kali. Inilah sunnah celak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bisa kita menggunakan? Tidak mahal. Dan ada faedahnya banyak. Sekarang mungkin kita pemuda-pemuda ya, mungkin tidak ada pengaruh. Tapi kalau sekarang kita menggunakan, waktu dewasa atau waktu bapak, matanya kita kuat sekali. Masih kuat. Jadi ayo kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipelajari oleh dakwah Islam di seluruh dunia. Setiap malam Jumat ada pertemuan mingguan. Ada 500 orang, ada 1000, ada 2000, ada 200. Di seluruh dunia ada beda-beda. Di kota-kota, di daerah-daerah. Jadi kira-kira di India saja,
ada 600 ijtima begini. Di sini ada mungkin 30 atau 40. Begini di sini saja, tapi di India, di Pakistan, di Bangladesh ada setiap malam Jumat banyak sekali berkumpul dan belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berzikir, mereka berdoa, mereka mahallul qiyam, makan bersama, mendengar tilawah. Ayo kita hadir dengan istiqamah, seperti Bapak Suharto Rashid. Ada punya tahlilan, ada tetangga yang meninggal punya tahlilan, beliau hadir di sana. Sudah selesai, baru hadir di sini juga. Setiap malam Jumat beliau hadir sama Bapak Adi dan Pak Edi dan yang lain-lain juga, Masya Allah hadir. Ayo kita dapatkan istiqamah. Ini persahabatan baik. Jadi zikir Allah, doa, mahallul qiyam, tilawah, ini persahabatan baik. Kita dapatkan kebaikan, kita dapatkan ridha Allah, kita dapatkan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa ahsanan jaza. Bergabunglah dengan Markaz Da'wat Islami supaya kita belajar agama Islam. Dan jangan lupa pengumuman setiap hari Ahad, hari Minggu pagi jam 5 setelah subuh ada pelajaran pengajian tafsir Quran. Jadi hadirilah semua di Darul Muttaqin setelah subuh jam 5. Dan ada acara untuk pemuda-pemuda khusus umum untuk semua. Jadi setiap malam Senin di Darul Muttaqin acara namanya, topiknya tanda-tanda hari kiamat. Kita sudah belajar 3 tanda-tanda hari kiamat. Ayo kita belajar hari Ahad, malam Senin, tanda-tanda hari kiamat yang keempat. Mungkin kita belajar, insya Allah kita akan belajar dengan izin Allah 32 tanda-tanda kiamat. Ayo kita hadir dan kita mengajak ke orang yang lain untuk kehadiran di majelis acara tanda-tanda hari kiamat. Jazakumullahu khairan wa ahsanan jaza. InsyaAllah untuk ibu-ibu ada maulid khusus untuk ibu-ibu. Mungkin antum membawa istri kalian atau saudari kandung atau ibu ke rumah Pak Joko pada tanggal 8 November jam setelah zuhur. InsyaAllah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus untuk akhwat muslimat. Ada biryani juga. Ada yang lain-lain. Istimewa ya Pak Joko? Insyaallah. Ada kambing? Oh, Masya Allah. Ada ayam? Ada buah-buahan? Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, ketua panitia Masya Allah mengadakan maulid di Darul Muttaqin. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang insya-Allah kita akan makan malam, insya-Allah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang paling pertama cuci tangan. Insya-Allah karena di sini kita mengumumkan supaya kita membiasakan diri kita sendiri untuk mencuci tangan. Dan saya mengingatkan lagi, jadi jangan lupa 8 November setelah zuhur di rumah Pak Joko dekat markas ya, dekat markas rumah Pak Joko, rumah Muin Ridha, ada maulid khusus untuk akhwat muslimat, untuk ibu-ibu, wanita-wanita perempuan. Jadi bawalah wanita dari rumah Anda dan mereka juga mendapatkan dan memperoleh ilmu agama dan baca selawatan dan yang lain. 8 November setelah zuhur maulid khusus untuk akhwat muslimat. Jazakumullahu khairan. Ayo kita mencuci tangan. harus menasihatkan karena mau jadi syikat belum banyak.